itu dari mana itu? Akhirnya Allah menegur dia ya. Allah bersabda, Ya, orang wahai apa? Rasulullah, dengar dulu, dia dulu. Cuma agak berat ini, agak berat, benar. Berat. Allah menegur dia ya, wahai Rasulullah, dari mana kau tahu ya jika aku tidak akan disembah selamanya apabila kaum kafir tidak aku binasakan? Itu Allah menegur dia. Itu kan nggak boleh ngomong kayak doa kayak tadi. Akhirnya Allah menegur dia, wahai Rasulullah, bagaimana engkau tahu jika aku tidak akan disembah selamanya kalau aku tidak membinasakan kaum Quraisy itu? Dari teguran itu Rasulullah akhirnya sadar bahwa dia telah berdosa kepada Allah. Di mana? Langsung dia- Coba saya pengen tahu datanya di mana sih? Hadis berapa? Makanya kamu itu gimana sih? Ini ayat disembunyikan nih kayaknya nih hadis ini. Nah, bagus. Makanya Kalau gitu kita tahu. tunjukkan ke kita yang disembunyikan itu supaya kita tahu. Bentar, Sesuai dengan akhirnya- diksi Anda itu tadi. Bentar, diam dulu. Akhirnya setelah Rasulullah menyadari akan kesalahannya, maka Rasulullah segera memohon ampun kepada Allah. Lalu apa sih dosa yang akan datang? Ada lagi dosa yang akan datang. Satu-satu dulu. Apa Kamu ini? nggak tahu. Nah, aku kasih dengar nih dosa yang Ini akan datang. pertanyaannya Perang apa? Hunain. Kamu tahu perang Hunain? Pernah dengar? Apa sih, King, kau ini? Pertanyaannya apa, King? Saya tunggu pertanyaannya dari tadi. Emang kepanasan nih akhirnya tergoncang. Emang agak berat. Apa sih, Tapi King? ini kebenaran, kamu harus tahu. Pertanyaannya apa? Anda mau bertanya? Saya persilahkan Anda bertanya. Pertanyaannya apa sekarang? Sudah, tadi kan dosa masa lalu. Apa Bahwa kita pertanyaannya? tidak berbuat dosa. Karena Pertanyaannya dia apa? melakukan kesalahan dengan doa yang kayak gitu, meragukan kekuatan Tuhan, ya kan? Ya, Akhirnya pertanyaannya Tuhan sekarang bertindak. adalah dan pertanyaan adalah Sekarang dosa pertanyaan apa? yang akan datang, kamu harus tahu juga. Pertanyaannya. Tidak dulu. Pertanyaannya apa? Karena Baginda pernah berbuat dosa. Pertanyaannya, saya tanya, pertanyaan King apa? Pernah tahu. Ya kan? Ini Dan orang itu kenapa nih? ditulis di Al-Quran, bukan di hadis. Iya, oke. Udah, sekarang Nah, dosa sekarang yang saya akan minta datang. dua, King sebentar dua. Satu, datanya Kang Chan. tunjukkan, lalu lemparkan pertanyaannya apa? Assalamualaikum. Berat ini Kang Chan, memang berat. Kebenaran itu. Apanya yang berat? Ini datanya, oke siap. Datanya tunjukkan dulu, datanya. Hadis Benar. berapa? Kasih Al-Quran surat hadisnya. apa? Ayat berapa? Makasih. Makanya kamu Hadis diam riwayat dulu. apa? Kenapa Nomor sih berapa? kamu Kita lihat ngomong bareng-bareng. Kang Chan? Kenapa sih kamu ngomong terus? Giliran Iya. aku bertanya. Iya kan saya mau jawab. Saya tunjukkan datanya kepada saya supaya saya bisa jawab. Sabar, kamu tahu dulu perang dosa yang akan datang. Iya, datanya Perang di lain. mana? Tunjukkan dulu supaya saya bisa jawab. Masya Allah, diam dulu lah. Kamu Lah, nggak tahu perang Hunain? Anda sudah dari tadi panjang lebar mau tanya. Sekarang saya minta satu tunjukkan datanya, yang kedua lempar pertanyaannya apa kepada saya. Kang Chan, aku belum selesai. Kenapa kamu sudah Bertanya kesurupan? ini, bertanya perlu berapa tahun kamu bertanya? Sabarlah. Aku jelasin Oke gini, dulu, ada gini dua sekarang dosa. datanya dulu Dosa, tunjukkan, datanya ada tunjukkan. dua. Yang Anda katakan tadi panjang lebar itu datanya diambil dari mana? Ada hadis, kamu nggak pernah baca. Nah, hadisnya nomor berapa? Supaya saya bisa lihat di sini. Aku selesaikan dulu, aku belum selesai. Hadisnya nomor berapa? Tunjukkan datanya. Hadis riwayat apa? Sabar Nomor berapa? dong. Kenapa? Kamu takut ya dosa yang akan datang itu lebih dahsyat. Lah saya tanya hadisnya kok saya takut? Sekarang saya tanya hadisnya berapa supaya kita bisa lihat bareng-bareng. Karena Baginda sombong. dosa yang akan Datanya, datang loh. datanya dulu. Mau nggak? Nggak bisa. Sebentar aku kasih Datanya tahu. mana? Dari tadi sebentar. Datanya. Coba tunjukkan hadis riwayat apa, nomor berapa? Kenapa kalian tergoncang semua? Bukan tergoncang, tanya hadisnya di mana? Hadis apa, nomor berapa? Aku udah kasih ingat memang. Astagfirullah, ini orang apa ya? Saya mau jawab dari datanya di mana? Coba tunjukkan datanya. Hadis riwayat apa, nomor berapa? Ini orang nggak bisa diam ini. Ini terus dia pasti ngoceh. Kamu tunggu dari dulu saya dengar kamu terus ngoceh. King, Apa sih itu, King? ngarang-ngarang ya? Anda Kenapa pengen kamu sendiri, ngarang-ngarang? Anda ngarang sendiri. Mana datanya? Tunjukkan Benar ya. datanya. Ternyata dosa Baginda yang Hadisnya riwayat apa, nomor berapa, King? Jangan ngarang-ngarang. Aku kasih tahu. Kamu tahu dulu. Ya sekarang tunjukkan sekarang. Baginda. Ini mulutnya lebih dari cewek. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa otenanya aja ribet ya? Enggak, memang dia tuh ribet. Ribet itu nggak bisa diskusi. Apanya yang tergoncang? Saya nanya kok. Saya tuntut bahkan kita lihat hadisnya bareng-bareng. Apanya yang Betul, tergoncang? hadisnya coba dibuka. Saya undang kamu Gedein dia, untuk turunkan, menunjukkan turunkan. hadisnya. Terlihat seperti tergoncang atau terlihat seperti Gedein, turunkan dia. Tunjukkan hadisnya nomor berapa? Aku penken ya, aku penken. Nah. Sebentar. Ini Sebutkan website hadis sendiri riwayat ya. apa, nomor berapa? Ini website saya Tunjukkan. sendiri nih. Dia Website framing saya sendiri, dia mengartikan sendiri, dia baca hadis terus dia artikan sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ada Ini Gurunda. kalian Silakan, mau Bang. dibodohi dengan wabarakatuh, Gurunda. makhluk yang otaknya di bawah rata-rata gorila, kok bisa ya? Ada Bang Kok Suma, kalian mau dibodoh-bodohi Bang sama Suma di makhluk sini yang ada Kang IQ-nya di bawah Chan. gorila? Kenapa Bang Suma meragukan Kang Chan ya? Bang Suma diam Ini- dulu Bang Suma, aku nggak dengan Anda. Ini manusia Google Aku kayak nih dengan gini, Kang Chan. kapasitasnya apa coba ini, ya? Ini aku open cam nih, Bang Suma. Udah Kenapa kamu- masuk? Aku open cam nih, ini aku tunjukin Kamu websitenya. baca link aja tuh kan. Tolong Kalau diperbesar. kamu ingin mau mengajari Suma, umat Islam, Suma, kenapa sih kamu manusia Suma, di bawah IQ kamu gorila, terlalu dengarkan jam, Bang saya. Suma, ya? Juma. Kamu gimana Dengarkan sih? saya dulu, Sini, manusia sini. gorila, dengarkan saya. Perbesar dulu, perbesar. Dengarkan Ayo, saya, perbesar. Aku kasih manusia lihat. yang IQ-nya di bawah gorila, dengarkan. Agak berat memang. Dengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Waalaikumsalam. Ini website kalian sendiri Gen Muslim. Gorila, dengarkan saya. Kan ya? Dengarkan saya. Kalau Suma, kamu Suma, ingin kamu mengajarkan diam dulu. Aku umat nggak ada urusan dengan Islam, kamu. kalau kamu ingin membodoh-bodohi umat Dan aku bukan Islam, bodoh-bodohi, aku punya kamu data. pakai Aku punya kitab, data. kitab Ini yang aku kau pakai, punya data. jangan kau pakai itu, Kenapa, jangan kau Suma? pakai itu. Kenapa? Jumat, Jangan kau pakai kayak gitu. Ambulan bawa Jumat, Kenapa dengar dulu. kamu tergoncang, Jadi kalau Suma? kau ingin membodoh-bodohi Ini umat datanya. Islam, Ini jangan kau datanya, pakai ini data WhatsApp seperti datanya. itu. Tolong, coba dibawa dulu, Jumat. Kau pakai data Ambulan, kitab bawa dulu, dong. Jumat. Kitabnya di mana Jumat. coba? Kitab apa? Jumat. Kitab apa? Jumat. Coba Data. kitab apa? Aku Sebutkan pakai kitabnya data. dulu. Cuma kamu diam dulu. Manusia Kamu penyembah Suma. bangke. Kau Masya sebutkan Allah. kitabnya, kitab apa yang Suma, kau bawa kamu itu? jangan malu-maluin. Kitab Kamu apa? pakai kelas internasional, Kitab kok apa? kayak Nama gini kitabnya apa? Biar kualitasmu. kita buka. Nama kitabnya apa? Kualitasmu kayak gini. Ayo perbesar. Iya, Ini nama datanya kitabnya aku nih. apa dong? Masa Ayo, pakai perbesar link kayak dulu. gitu mau bodoh-bodohi umat Ayo, perbesar. Islam? Emang Perbesar kau pikir dulu, umat Islam nggak itu berani. IQ-nya Ayo, sama Mas. kayak Kristen? Aku Enggak sama Suma nih. dong. Sekarang kamu sama aku Suma. Dan Ayo. turunkan. perbesar dulu. Monyet Nggak kayak berani, gini, nggak mohon berani, nggak berani. ambulans diturunkan monyet kayak Richard, gitu. oh itu Ah. bukan tandingannya Bang Juma. Dia Monyet. memang di room-room yang lain kayak gitu, Bang Juma. Monyet anak yang lahir dari sperma babi. Tak ada umat Islam bisa kau bodoh-bodohi dengan kayak gitu. Untuk menjawab tuduhan dan fitnahanmu itu sudah lengkap di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 9 dan 10. Monyet, tai Jadi dia tuh ayam. buka framing sendiri, Bang. Dia tuh mengartikan sendiri dia, Bang. Masalahnya dia itu cuma membaca Google, baca Google aja dia itu. Terus saudara-saudara biarkan dia untuk celoteh membaca Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku Paulus, pendiri agama Kristen, apa kabar? Baik bang, sehat, alhamdulillah. Kemana Paulus tadi? Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa. Bukan saya mau menggurui, saya paham di sini banyak guru-guru saya. Tetapi membiarkan kemudian manusia Google seperti tadi itu King Monyet, ya King Kong, Raja Monyet, itu yang tak ada ilmu sama sekali untuk membaca link dari Google. Padahal doa Rasulullah itu dijawab oleh Allah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 9, ayat 10 itu sudah sangat jelas. Apa kata Allah di sana? Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Tuhanmu memperkenankannya bagimu. Apa kata Tuhanmu? Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Mana ada Rasulullah kemudian melakukan dosa di sana? Enggak. Allah menjawab doanya. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa ma nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikan melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Gak ada Allah kemudian menghukumi Rasulullah dengan dosa, gak ada. Gak ada kemudian Allah menghukumi baginda Rasulullah Muhammad SAW menyangkali, kemudian gak ada. Rasulullah berdoa, ya Rabb, andai saja pasukan terakhir ini kalah, maka tak ada lagi yang akan menyembahmu. Memang betul. Andai saja Rasulullah Muhammad SAW dan pasukannya rata saat itu, lalu yang mengajarkan tentang Islam itu siapa? Sahabat mati semua. Rasulullah juga mati pada saat itu, lalu yang akan mengajarkan tentang Allah siapa?
Sedangkan sekarang ada umatnya Rasulullah, orang-orang kafir laknatullah masih juga punya kuasa untuk mengajarkan menyembah kepada iblis. Apalagi Rasulullah dan sahabatnya kalah. Tak ada lagi dunia ini menyembah Allah. Sedangkan orang Kristen mengambil kata Allah, mengambil kata Rasul, mengambil kata Alkitab, mujizat dan seterusnya. Itu atas berhasilnya Rasulullah menegakkan hukum Al-Quran di atas muka bumi. Tanpa Al-Quran, Kristen jadi botak. Tanpa kata Allah, Kristen mengajarkan menyembah dewa-dewa. Itu yang perlu dipahami oleh Oten. Kalau umat Islam sudah paham. Jadi fitnahan-fitnahan yang dibawa oleh King Monyet, Raja Monyet tadi itu hanya modal link. Yang membacanya juga baru saat ini saja. Pas debat aja baru dia cari di Google. Habis itu dia baca. Itu kebiasaan lama dia itu. Kalau mau mengkaji Islam, beli kitabnya, pelajari kitabnya. Habis itu Anda datang, pretelin umat Islam kalau Anda punya ilmu. Ini modal link, baca link. Yang buat juga siapa, kapasitasnya juga kita tidak tahu. Saya juga bisa bikin blog di Google, bisa. Orang-orang kayak begini, penghancur akidah, yang tidak bisa membedakan antara manusia dengan kambing aja kok dengarkan bahasanya. Orang mereka ini otaknya kalau berbicara agama cuma 0,2% aja. Mau bahas-bahas tentang Islam, lucu. Cuman modal Google. Membedakan antara manusia dengan kambing aja susah. Nah, coba tanya ini pandangan ini, siapa namanya ini yang pakai lambang bintang timur ini? Coba aku tanya, beda enggak antara kambing, antara domba dengan manusia? Beda enggak? Nah, coba dengarkan jawabannya. Beda tidak antara domba dengan manusia? Apa jawabannya coba? Sama katanya. Sama katanya. Sama. Nah, itu coba lihat. Tengoklah itu. Habis itu dia mau bahas perang Badar gitu. Mau membahas tentang doa Rasulullah. Membedakan antara domba dengan manusia aja susah. Gimana mau bahas Islam? Si King Monyet lagi. Manusia cupu kayak gitu. Di mute. Kenapa di mute saya? Coba kita tes ya. Apa bedanya antara domba dan manusia? Beda nggak menurut saudara? Beda lah. Ya beda. Yesus itu manusia atau domba? Loh, dia Tuhan. Tuh, coba lihat. coba teman-teman, ini yang kita mau ajak diskusi membahas Islam ini. Coba, saya tanya, apakah Yesus itu domba atau manusia? Apa dibilang? Dia Tuhan. Nah, coba. Bukan, kalau membahas Islam jangan sebut-sebut coba lihat dong. Coba lihat nih. Jangan bilang Kristen anti Tuhan. Apakah sama antara domba dengan manusia? Saya tanya, Yesus itu domba atau manusia? Apa jawabnya? Tuhan. Coba lihat. Masalahnya Pak, tadi tanya Bapak kan. Ini coba lihat nih. Ini yang mau bahas Islam orang-orang kayak begini. Yang IQ-nya 0,2% mau bahas Islam. Kayak mana ceritanya? Kalau Anda bahas Islam jangan sebut Kristen anti Tuhan. Lah memang Kristen anti Tuhan. Tadi manusia Anda sebut apa tadi? Yesus itu manusia. Maria melahirkan manusia. Anda sebut apa dia? Loh, itu kan dia Maria melahirkan kan bukan ada hubungan seperti yang di coba tengoklah dia kan. Yesus datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel mengajarkan tentang Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 1:18. Siapa yang punya hak untuk menerangkan, menjelaskan, mentafsirkan tentang Tuhan? Yesus. Apa tafsiran Yesus tentang Tuhan? Tuhan tak bisa dilihat, Tuhan tak bisa dijamah, Tuhan tak bisa didengar suaranya. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi Anda mengatakan justru Yesusnya adalah Tuhan. Sakit enggak Anda tuh? Sakit dong. Inilah makanya saya katakan Kristen itu anti Tuhan. Yesus memperkenalkan Tuhan itu di surga, di langit. Tapi Kristen tidak mau terima. Yesus memperkenalkan Tuhan itu cuma satu-satunya Tuhan. Yang betul itu yang di langit. Kristen tidak mau terima. Tuhan itu tak bisa dilihat. Kristen tidak mau terima. Kristen itu tak bisa didengar suaranya. Kristen pun tak mau dengar itu. Kristen anti terhadap ajaran Yesus. Kristen anti terhadap Yesus. Kristen anti terhadap Tuhan.
Kristen itu hanya mau mempertuhankan anak Maria saja. Itu makanya aku katakan Kristen itu anti Tuhan. Tema ini sangat betul. Kalau orang Kristen ini Itu tidak anti kepada persepsimu, Tuhan, itu persepsimu. nah oke kalau gitu. Bisa dibantah. Menurutmu Tuhan itu punya Tapi- kelemahan atau tidak? Gimana? Tuhan itu punya kelemahan atau tidak? Tidak. Entahlah kalau Tuhan kalian punya kelemahan. Sekarang kalau begitu Anda mengatakan Tuhan tidak punya kelemahan. Sekarang saya tanya, Yesus punya kelemahan atau tidak? Tidak. Tuhan kan mulai- siapa rupanya? Tuhan kan siapa mulai- yang sembah? Mulai gila kan? Mulai gila. Yesus Bukan katanya tidak gila. punya kelemahan. Kalian kan bukan punya Tuhan. Nabi yang kalian sembah kan? Nabi Muhammad. Yesus ketika dia tidak diberi kehidupan, Enggak, apakah dia masalahnya bisa hidup? Jangan singgung-singgung masalah Tuhan orang Kristen. Lah, ini Kalian temanya yang sembah apa? Nabi. Ini Nabi temanya apa? Muhammad. Ini temanya apa? Itulah Kristen anti Tuhan. Itu kan menurut Anda. Sekarang Anda mengatakan Kan Tuhan kalian itu yang buat tidak punya statementnya, kelemahan. Tuhan tidak seakan-akan punya kelemahan seperti katanya. Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak punya Dan kelemahan. sebenarnya saya bertanya, apakah kalian Yesus punya Tuhan? menurut Tidak ada Anda nabi yang kalian tidak sembah. punya kelemahan. Yesus Nah, kami sendiri kan menyembah berkata, nabi, kami Yohanes menyembah 5 Tuhan. nomor 30. Nah, paham. Nomor Kami 30 tidak Yesus menyembah nabi, berkata, kami menyembah aku Tuhan. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Nabi dan sendiri. Tuhan Itu kata kan Yesus. Beda bro. Jangan Yesus sama-sama pada saat kan. bayi Ini bisa nggak cebok sendiri dia? Pernyataannya beda. Kristen anti Tuhan itu tidak benar. Itu Yesus kan- pada saat bayi bisa nggak cebok sendiri? Jangan sampai ke situ. Jangan sampai ke situ. Masalahnya Kristen itu menyembah Tuhan. Orang kita Muslim menyembah Nabi. Allahu Akbar. Ini Kristen kalau nggak gila bukan Kristen namanya kan? Tuhan itu Loh. tidak memiliki kelemahan. Yesus Cuma syarat kamu dengan istighfar. kelemahan. Cuma Semua yang istighfar, ada kau pada diri istighfar. Yesus itu lemah. Karena ajaran Tangannya yang lemah, benar itu yang baik. kakinya lemah, Cuma, matanya lemah, mulutnya lemah, perutnya Katakan lemah. nama kau Juma. Yesus Nama itu Juma makhluk ladang, manusia yang penuh perkampungan. dengan Makanya kelemahan. saya seperti orang kampung. Juma. Yesus itu manusia yang penuh dengan kelemahan. Anda katakan Yesus tidak punya kelemahan. Itu makanya Memang benar. saya katakan Anda itu gila. Mustahil orang Kristen Lebih itu gila dalam kau, waktu Juma. yang Lebih bersamaan gila dia kau, Juma. waras. Waktu yang sama dia Kristen, Karena mustahil. penaran Pasti kotakmu gila. yang kau utarakan. Pasti gila. Kebenarannya tidak Cuman ada. gilanya Juma, terselubung. Juma. Istighfar kau Juma. Sebelum indai rojiun kau Juma. Sholat kau bagus-bagus. Sebelum disolatkan nanti cair hidupmu. Yesus tidak punya kelemahan katanya. Pada Memang saat tidak, ditanya, karena Tuhan. lah faktanya dia nggak bisa cebok tanpa dicebokin ibunya. Tuhan orang Kenapa dia nggak bisa cebok pada saat dia bayi? Kenapa dia nggak bisa cebok sendiri? Kenapa? Biar noise mohon di. Kau aja bisa cebokinya biar tahu kau. Nah, gila kan? Mulai gila kan dia? Mulai gila. Kenapa Yesus tidak bisa cebok sendiri? Kenapa? Ya, jangan masalah cerita cebok ini forumnya forum apa? Yeay. Forum Katanya pertemanan Tuhan cebok. tidak punya kelemahan. Inilah aku bilang kau itu anti Tuhan. Tuhan kok nggak bisa cebok sendiri? Hah? Berarti dia manusia, dia makhluk penuh dengan kelemahan. Makanya Yesus itu bukan Tuhan, tapi kau paksakan jadi Tuhan. Sekarang Tuhan mana? Tuhan tangan atau Kenapa? Tuhan takut? Kenapa kau paksakan Yesus anak manusia ini sebagai Tuhan? Karena kamu pagan. Menurutmu Tuhan itu harus jadi manusia. Menurutmu Tuhan itu harus terlihat. Menurutmu Tuhan itu harus datang seperti makhluk. Itulah kau, agama pagan, agama kamfret, Aduh. agama penjajah. Otakmu dirampas oleh Bukannya perpuluhan. kau kampret kadrun. Kadrun itu kafir Kau dungu. kampret kadrun. Kau bilang pula Kadrun aku itu kampret. kafir dungu. Ada nggak kafir tidak dungu? Ada nggak? Kadal gurun. Tuh banyak kencengok minum kencengok. Kadal gurun itu siapa? Kau pikir Kau- Yesus itu bukan di gurun? Makanya Hah? kalau berceramah Kau pikir jangan Yesus banyak itu minum bukan di kencing gurun? onta. Kau pikir Yesus itu bukan di gurun? Hah? Ah, Malu kau kan? Kau menyembah makhluk gurun. Tahu kau? makhluk gurun. Apa Iya, pula Yesus kau itu makhluk gurun. Juma, Kau lihat di dalam istighfar, Yohanes 11. istighfar. Udah Yohanes mau kau 11 nomor 54. Yesus bersembunyi dan menuju kepada gurun Efram. Malu kau? Kok malu? Tuhanmu itu makhluk gurun. Kau bilang itu siapa? Yesus Tuhan kau. Terus mana? Yesus Tuhanmu. Tuhan yang mana? Yang penuh dengan kelemahan. Yohanes 11 itu kan pola nomor pikirmu yang 54. lemah. Yesus bersembunyi bisa cabut kalau di mau dia padang gurun Efram ketika Aduh, ia ingin istighfar ditangkap kau, untuk budak-budak. dibunuh.
Tuhanmu itu makhluk gurun. Paham kau Apa sampai yang kau situ? bilang budak-budak? Ribu kali kau budak-budak. Kau aja yang bilang ini. Kau ingin menjatuhkan Islam, tapi yang Cuma jatuh ini. kau. Ah, minta diisolasi nih. Jadi kadrun itu kafir dungu turun temurun. Karena Tuhannya makhluk gurun. Di mana faktanya makhluk gurun yang kau sembah? Hah? Yohanes 11 nomor 54. Yesus bersembunyi di padang gurun Efram bersama dengan murid-muridnya. Mati kau. Mana kau bilang sembunyi itu? Kau yang sembunyi. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus. Mendengarkan itu Yesus lari bersembunyi di gurun Kalau Efram. sepenggal kau baca seakan-akan memang benar. Kau baca Jadi, dari atas. jadi kadrun itu Mengapa kafir, dan kenapa? kafir Harus gurun, harus kafir ada dungu, why. kafir tulul, turun Bukan temurun, sepenggal penyembah kau baca. makhluk gurun. Yesus itu makhluk, hidupnya di gurun. Kau baca tidak Kau pakai sembah. akal. Kau baca Berarti macam anak SD. kadrun itu kamu, karena kamu adalah kafir dungu turun temurun, sembahanmu juga makhluk gurun. Udah selesai. Tamat kau. Istighfar kau. Istighfar kau. Nah, istighfar. jangan nangis. Sadarilah Tidak itu. nangis. Sembahanmu Kita juga itu yang makhluk lupa di gurun. ini. Cuma kau ganti-ganti nama. Aduh, cuma. Makhluk gurun yang kau sembah itu. Urun mana? Efram. Epran mana? Pernah kau ke situ? Ya. Pertanyaan tulul. Istighfar kau. Iya, memang pertanyaan kau Gimana? pertanyaan Gimana? betul. Gimana? Masih mau ngatain saya kadrun? Masih mau? Mau lah, kadal gurun. Kau ngatain Tuhanmu itu. Siapa Tuanku? Lah, Yesus itu kan Tuhanmu, makhluk gurun dia itu. Itu yang mana? Aku tanya dulu kau. Ku baca ya. Yohanes 11:54 kita baca pelan-pelan. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Istighfar kau jangan gila sendiri, ngomong kata-kata sendiri kau. Ambulan, tolong ini. Kristen penyembah makhluk gurun. Ya Allah, kenapa Juma ini kok ketawa sendiri? Makan obat tadi Juma. Lucu aja. Kamu katain saya kadrun, tapi ternyata sembahanmu makhluk gurun. Siapa bilang? Mana betul itu? Buktinya mana? Buktinya mana? Coba kau baca Yohanes 11:54. Kuulang ya. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Orang gurun, Bang. Orang gurun. Ada yang salah? Enggak salah, kamu aja yang salah karena kau menyembah makhluk gurun. Aku tanya kau, kenapa ketawa baca itu? Enggak blank. Itulah kau. Lucu aja, lucu aja. Ada Kristen membahas Islam, ingin menjatuhkan Islam, tapi faktanya Kristen sendiri menyembah makhluk gurun. Lucu. Allahu Akbar. Masya Allah. Sendiri. Gak ada lucu. Aduh. Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu makhluk atau bukan? Kutanya dulu, Yesus itu makhluk atau bukan? Tuhan. Ya. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi, dengar. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yang turun kalah ya. Janji ya, yang turun kalah ya. Berarti Yesus itu makhluk. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan seperti Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus masuk dalam kategori makhluk. Ternyata Yesus ini ada di padang gurun. Berarti kamu menyembah makhluk padang gurun. Jadi kadrun itu cocok untukmu. Kadrun, kafir dari Dungu. turun temurun. Kadrun, kafir dungu Turun dari temurun. dulu. Kadrun adalah makhluk
Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Di Komal tetangga juga Bang Juma lagi orang Oten lagi ngebahas masalah Quran. Iya, biarkan aja nanti ku babat lagi dia kalau bahas-bahas Quran, sementara keilmuan Bibelnya nggak tamat. Membedakan antara makhluk dan Tuhan aja susah. Coba aja tanya, Yesus itu manusia atau domba? Apa jawabnya? Dia adalah Tuhan. Aduh, parah ini Kristen ini. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, kalau saya ngacaukan Komalnya ya, maaf ya. Saya nggak suka sama si King Rikar itu memang. Nah, King Rikar itu bapak angkatnya ini, siapa namanya tuh, si Lugila, yang suka itu. Bapak angkatnya itu. Halo, Ma. Gerunda itu bapak angkat apa bapak tiri? Bapak angkat kayaknya. Masya Allah, Masya Allah. Ayo dinaikkan lagi penyembah kadrun. Siapa? Si King kecil itu masih ada tuh di bawah. Masih ada. Ada lagi kadrun di bawah. Yang naik yang teman-teman Kristen aja dulu ya. Yang kadrun aja bang, Iya. naikkan. Yang Kristen aja dulu izin ya, ikhwah sekalian ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi baik aja supaya punya. Tapi nggak apa-apa nilai kan dan saya ilmu stay gitu. di sini sementara ya. Oh aman Gurunda. Alhamdulillah. Aman, Gerunda, aman. Karena ini mobil ambulan, Gerunda, mobil ambulan. Bang Juma udah naik. Oten udah kelabakan akan berani naik. Akun saya yang utama itu ini di report sama Oten. Jadi mulai sekarang kadrun itu mereka, karena sembahannya juga makhluk kadrun. Kadal gurun katanya. Kafir dari turun temurun ya Gerunda ya. Iya. Tapi turun temurun. Itu kadrun. Saya minum kopi langsung keluar gara-gara gak tahu. Kaget dia kan? Di mana katanya dalilnya? Di mana dalilnya Yesus itu ke gurun? Nah, tunjukkanlah. Yohanes 11:54. Dan Yesus palsu pada saat dia di gurun, pada saat di di mana? Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9, itu pendiri agamanya bertemu dengan makhluk halus di padang gurun juga pada saat dia menuju ke Damsyik. Selamat pagi. Ya, selamatkan dirimu, Bang. Apa kabar? Pak Juma sehat hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Tadi agak ngantuk, tapi begitu ada kadrun naik, semangat saya. Hilang ngantuknya. Obatnya sudah diminum belum? Udah, alhamdulillah. Kok belum sehat, belum sembuh? Sehat. Nah ini, artinya saya bisa mengobati teman-teman Kristen. Tadi ada 2 pasien, Bang. Alhamdulillah sudah sembuh. Sementara sih, obatnya sifatnya sementara. Nanti kambuh lagi deh itu. Kalau King Kong tadi itu kan dia sudah rabies stadium 5 dia itu. Susah untuk sembuh. Ya. Kalau Nafiri ini di surga nanti kita manggil apa kepada Yesus? Kakanda atau Adinda? Ya. Panggil nama. Enggak panggil Kakanda Yesus, enggak. Ya boleh. Ah, bagus. Kalau Yesus manggil ibunya panggilan apa? Panggil ibu atau panggil ponaan, Ananda? Nama. Masa sih? Nggak sopan dong. Masa anak panggil nama ke ibunya? Kan ada nama, ya panggil nama. Nggak sopan dong. Misalnya Nafiri manggil ibunya dengan panggilan Marta, kan nggak sopan. Anak manggil
nama ke ibu. Nah, Yesus ini manggil apa ke Maria? Ya suka-suka Yesus lah. Ada nggak kemungkinan dia panggil Yayang? Bisa. Bisa. Kalau dia panggil anakku, wahai anakku Maria, bisa nggak? Bisa. Iya. Masolang generasi. Kan kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Iya. Yesus juga adalah Bapa. Bapak, berarti manggil Jadi kepada dia nggak ibunya. masalah anak. manggil Maria anakku, manggil Yusuf anakku, manggil Bang Juma nanti anakku juga. Iya. Mati balik. Manraseng kotai. Wahai anakku yang adalah ibuku, gitu. Sudah minum obat, Bang? Nah, Nanti ini kalau